Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Dengan niat lillahi ta'ala semata-mata mencari keridhaannya, mari kita mulakan kajian kita pagi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih bicara surah Hud. Dan ayat terakhir yang kita pelajari, yakni ayat yang ke-100. Ayat yang memberitahukan pada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kisah para utusan sebelumnya, sebagiannya tentunya, dalam menyampaikan dakwah mereka kepada kaum mereka masing-masing. Dan juga akibat yang menimpa mereka, kaum para nabi maksudnya, yang menolak ajaran para utusan Allah ini. Apa yang Allah timpakan pada kaum Nabi Nuh, kepada kaum Nabi Lut, kaum Nabi Shu'aib,
kaum Nabi Ibrahim sendiri, yang mereka ini enggan, bahkan menolak dan menentang mentah-mentah ajaran para nabi. Mereka dihancurkan oleh Allah. Ada yang dihancurkan hingga ke akar umbi dia, sehingga tidak terbaki, tersisa. Jangankan mereka, bangunan-bangunan yang mereka telah bina sebelumnya, itu pun dihancur leburkan oleh Allah. Hasidun. Dan ada pula mereka dihancur leburkan oleh Allah, tetapi peninggalan karya mereka seperti bangunan-bangunan, gedung-gedung yang mereka banggakan, sebagiannya masih kekal hingga hari ini, qaim dalam bahasa Al-Quran. Tentu kerja Allah ini mempunyai hikmah yang luar biasa. Pertama, yakni hendaklah ia menjadi pengajaran bagi kita, umat yang datang selepas mereka, untuk mengkaji dan seterusnya menjadikannya sebagai pengajaran. Al-itla' alal umamil salifah wa masriha. Allah suruh kita peruntukkan masa dalam hidup kita ini untuk mengkaji sejarah orang-orang dahulu dan akibat buruk yang menimpa mereka kerana penolakan mereka terhadap kebenaran. Perintah seperti ini banyak diulang-ulang dalam Al-Quran. Kita sering menjumpai ayat yang berbunyi, Qul siru fil ardi. Katakan Muhammad pada umatmu, siru fil ard, berjalanlah kamu di muka bumi, mengembaralah, pergi ke sana, ke sini. Dan bahasa modernnya melanconglah, pelancong. Tapi objektif pelancongan kamu, fanzuru kaifa kana aqibatul mujrimin. Kamu perhatikan. Kamu kaji, kamu perhatikan, kemudian kamu ambil i'tibar. Bagaimana akibat buruk yang menimpa orang-orang yang berbuat dosa. Itu pengajaran bagi kita. Sila, melancong sila. Tapi kena tentukan, kena pastikan objek pelancongan, melancong yang kita lakukan, ya usahakanlah menepati apa kata Quran. Fanzuru kaifa kana batil mujrimin. Contohnya lah. Itu satu di antaranya surah An-Naml ayat 66, ayat 69. Kisah ini juga memberikan pengajaran tasdiqul anbiya istabiqin. Membuktikan kebenaran para nabi dan para utusan yang Allah utuskan sebelum Nabi Muhammad SAW. Buktinya, walaupun umat mereka yang mendustakan ajarannya dihancur leburkan di negeri mereka, dan nabi-nabi yang Allah tugaskan untuk menyeru mereka benar ada di tempat itu, tapi nabi, rasul, dan pengikut setianya diselamatkan.
Musibah hanya menimpa kepada yang derhaka. Ini kan yang kita pelajari. Nabi Shu'aib ada di tempat itu. Ketika kampung halamannya sapu habis oleh angin puting beliung. Ada suara yang sangat kuat. Kenapa? Azab ini hanya mencari yang berdosa. Sementara orang-orang yang baik, tentulah para rasul dan pengikut setianya, ada di tempat itu, tapi selamat. Bukankah itu bukti bahwa Allah menepati janjinya? Yang baik, Allah jaga. Yang buruk, Allah binasakan. Tsumma nunajji rusulana walladzina amanu. Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang yang beriman yang bersama. Kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin, kata Allah. Macam itu jugalah hak atas kami, bahwa kami akan sentiasa menyelamatkan hamba-hamba kami yang beriman daripada azab dimanapun dan bila manapun. Artinya, Allah tidak hanya akan menyelamatkan hamba yang beriman pada zaman Nabi Nuh daripada bencana banjir sahaja. Allah tidak hanya menyelamatkan kaum Nabi Lot yang menyertai Lot ketika negerinya dihancurkan karena keimanan mereka. Tapi Allah kata, kadzalik, macam itu juga, haqqan alaina. Benar, hak atas kami. Nunjil mu'minin. Kami juga akan sentiasa memberikan keselamatan orang yang mau beriman kepada kami. Di mana saja, bila-bila mana saja. Jadi bukan hanya orang mukmin yang menyertai Nabi Lut saja yang kami selamatkan. Orang mukmin sekarang pun, dimanapun. Bila berlaku musibah, Allah kata, aku akan selamatkan. Sama diselamatkan, yakni diselamatkan daripada mati, dilanda bencana alam, sementara yang lain hancur. Ataupun diselamatkan, keselamatan yang Allah berikan pada orang mukmin tadi, ia mati juga karena berlaku tsunami. Ia berlaku juga karena bencana alam. Macam mana mereka diselamatkan? Sedangkan mereka mati juga ketika berlaku tsunami. Ya, orang yang mukmin yang mati karena asbab berlaku bencana alam. Ia mati dalam keadaan beriman. Itu mati syahid. Bukankah itu keselamatan? Masya Allah. Dan Allah ceritakan kisah-kisah ini pada Nabi Muhammad SAW. Ya, untuk apa istilahnya ya? Tathbitu qalbin Nabi. Nak memberikan kekuatan kepada hati Nabi SAW, menyampaikan dakwahnya kepada umatnya. Wa tahqiqi nasrihi lahum. Dan Allah membenarkan pertolongannya buat Nabi dan buat pengikutnya beriman. Dalam bahasa mudah, Nabi Muhammad dan orang yang beriman, seperti kita, bila membaca kisah-kisah ini, akhirnya hati kita jadi kuat, mantap, tidak goyah. Oh iya, kenapa kita mesti takut? Kenapa mesti kita mengalah? Kenapa kita mesti berundur? Kenapa kita mesti putus asa? Kan Allah sudah berjanji bahwa Allah pasti akan memberikan kemenangan kepada orang yang beriman. Tengok dahulu Nabi Nuh. Diselamatkan juga, kaumnya diselamatkan juga.
Jadi hati jadi mantap. Tasbitul qalb. Dan tidak kalah pentingnya tentu adalah ia peringatan yang sangat keras bagi musuh-musuh Allah. Seakan-akan Allah berfirman kepada mereka, wahai kamu yang menderhaka pada aku, jangan kamu merasa selamat daripada azabku dunia akhirat jika kamu mendustakan ajaran Rasulku. Tengok bagaimana nasib orang-orang yang mendustakan ajaranku sebelum kamu. Puluhan kaum sebelum kamu yang lebih hebat daripada kamu, lebih pandai daripada kamu, lebih kuat daripada kamu, kami binasakan kerana kekufuran mereka. Ini kan pula hanya kamu. Hukum sejarah dipanggil. Sunnatullah. Bahasa mudah. Kalau kamu nak tahu kenapa umat-umat dahulu aku binasakan, ya karena mereka mendustakan aku. Kalau kamu nak tahu kenapa di antara mereka ada yang kami selamatkan, ya karena mereka beriman pada aku. Begitu jugalah sunnahku yang aku akan lakukan terhadap kamu. Bila kamu beriman pada aku selamatkan. Bila kamu merusak aku akan binasakan. Inilah i'tibar. Inilah kisah yang Allah ceritakan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun jika orang itu derhaka, jahat, tapi masih juga Allah belum timpakan kebinasaan, namanya imhal, bukan bermakna siksaan itu Allah tiadakan. Allah hanya tangguhkan, bukan ditiadakan. Allah hanya imhal, bukan ihmal. Sebab kalau sudah tiba masa turunnya bencana sebagai balasan bagi kejahatan mereka, sebagaimana yang Nabi sabdakan dalam hadis daripada Abi Musa al-Ash'ari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Turmuzi, Imam Ibnu Majah, ramai perawi-perawi hadis. Baginda bersabda, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, la yumli lidzalim hatta idza akhadahu lam yahfidhu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sungguh menangguhkan. Imla. Allah biasa menangguhkan balasan siksa bagi orang yang jahat, yang zalim. Walaupun kita nampak mereka sudah berada ke puncak kejahatannya, tapi Allah masih belum beri balasan. Apa bermakna balasan tidak ada? Ada, hanya ditangguhkan. Kenapa ditangguhkan? Idza hatta, sehingga apabila idza akhadahu, bila nanti Allah sudah timpakan azab pada mereka, Allah tidak akan abaikan, Allah tidak akan lepaskan seorang pun daripada mereka. Tidak. Tak ada yang terlepas. Tak ada yang terselamat. Wa'iyadzubillah. Baik. Kita baca ayat berikutnya. Ayat 101. Sambungan daripada ayat sebelumnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum. Wa ma zalamnahum, dan tidaklah kami menzalimi mereka. Walakin
Tetapi zalamu, mereka yang telah menzalimi anfusahum, akan diri-diri mereka. Fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'. Dan ketika telah berlaku bencana, siksa, balasan Allah buat mereka, fama aghnat anhum alihatuhum. Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selama ini, atau lebih tepatnya makhluk-makhluk ciptaan Allah yang mereka anggap sebagai Tuhan, kemudian mereka mengabdikan diri kepadanya karena berharap Tuhan-Tuhan ini akan memberikan manfaat buat mereka, menolak madarat dari mereka. Ma'aghnat, tidak memberi apa-apa faedah. Tuhan yang mereka selama ini mereka sembah, allati yad'una, makhluk, tapi dipercayai sebagai Tuhan yang boleh memberikan manfaat dan menolak madarat, sehingga mereka rela mengabdikan diri kepadanya. Ketika berlaku bencana, makhluk-makhluk yang mereka percayai Tuhan ini tidak memberi apa-apa sikit pun, tidak mampu menolak madarat sikit pun. Wah, itu kecewanya luar biasa tuh ya. Begitu yakin makhluk-makhluk yang mereka sembah boleh memberikan manfaat dan menolak madarat, bila saat mereka memerlukannya, tapi rupa-rupanya mereka tidak boleh buat apa-apa. Itu pun sudah satu kekecewaan yang luar biasa. Lamma ja'a amru rabbik, tatkala telah tiba, telah datang amru rabbika, perintah Tuhanmu, maknanya keputusan Tuhanmu, yakni menimpakan siksa. Bila Allah suruhlah kehendaki siksa Allah akan timpakan pada mereka yang menderhaka, mereka tidak akan terselamat daripada siksa tersebut. Tuhan-Tuhan yang mereka percayai boleh memberikan keselamatan pun tak boleh buat apa-apa. Wa ma zadahum ghairu tatbib, dan tidaklah ianya menambahkan buat mereka kecuali hanya kebinasaan. Jemaah sekalian, saya bacakan dahulu apa kata mufasir-mufasir kita dahulu. Mereka yang punya otoriti dalam mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Kita ambil manfaat dari peninggalan warisan ilmu beliau-beliau ini, rahimahumullah. Imam As-Sa'di contohnya berkomentar tentang ayat ini, wa ma dhalamnahum bi akhdihim bi anwa'il uqubat. Allah beritahu kepada kita juga pada mereka bahwa Allah tidak menzalimi mereka ketika Allah menimpakan siksa. Siksaan yang Allah timpakan pada mereka ini bukan bukti bahwa Allah zalim pada mereka. Tapi walakin zalamu anfusahum. Musibah yang menimpa mereka itu kerana akibat kezaliman mereka sendiri atas diri mereka. Dalam bahasa kasarnya, selama hidupnya, perbuatan mereka, walaupun bukan ucapannya, perbuatan mereka itu meminta kepada Allah, memohon kepada Allah agar mereka ditimpakan siksa. Perbuatannya, ucapannya takkan, ya Allah binasakan kami. Tak adalah orang kata begitu.
Ya Allah, hancurkan kami. Mana ada orang kata begitu? Tapi perbuatan mereka mendustakan para utusan, mendustakan Allah. Itulah yang mengundang azab Allah. Jadi azab menimpa mereka itu yakni sebetulnya akibat kemakbulan permintaan mereka, kezaliman mereka. Sekaligus ia bukti keadilan Allah buat mereka. Allah kata, aku tidak zalim pada mereka, tapi aku adil. Ya Allah, macam mana engkau adil pada mereka dan engkau tidak zalim, sedangkan engkau tiba kepada mereka siksa. Ya, mereka minta aku siksa. Dan aku beri mereka siksa. Adillah. Allah bagi apa yang mereka minta. Adil. Jadi sekian mereka itu permintaan mereka. Mereka minta siksa, aku adil. Itu jika mereka diterima siksa, mereka tidak boleh menuduh aku berlaku zalim. Allahu Akbar. Tapi mereka tak pernah minta disiksa kepadamu ya Allah. Ya, mulutnya tak pernah kata begitu. Tapi perbuatannya. Orang Arab kata lisanul hal afsah min lisanil maqal. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Mungkin bahasa jamaah sekalian, action speak louder than word. Tingkah laku, perbuatan itu lebih menunjukkan yang mereka itu nak sangat disiksa. Wa'iyadzubillah. Syirik mereka, kufur mereka, penangatan mereka. Yang peliknya, ini yang kesengsaraan yang lain daripada siksa. Mereka ditimpa siksa itu dah sengsara dah. Hancur lebur sengsara lah. Yang menambah mereka sengsara pula, Tuhan-Tuhan yang mereka yakini boleh memberikan manfaat, melindungi mereka daripada madarat. Selama ini, ketika mereka amat sangat memerlukan pertolongan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, ma'aghnat. Tuhan mereka sama ada Tuhan itu berupa benda mati seperti mana patung ke pokok ke kayu ke gunung ke, atau benda hidup yang bernyawa tapi tak berakal seperti gajah ke monyet ke lembu ke, atau mereka yang anggap Tuhan yang bernyawa dan berakal. Contoh ada yang sembah malaikat lah, sembah jin lah, sembah Nabi Isa lah. Tak boleh buat apa-apa. Wah, itu kesengsaraan, itu kebinasaan yang lain. Yani ketika azab Allah. Wa hakadha kullu man iltaja ila ghairillah. Walaupun ini cerita tentang umat-umat dahulu, kata Imam Sa'di, ayat ini juga berlaku bagi siapa saja yang selama ini bergantung harap, bersandar harapan kepada selain Allah. Pasti sia-sia, kecewa, tadbib. Siapa saja yang mengantungkan harapan kepada selain Allah, sia-sia. Lam yanfa'hu dzalika inda nuzulis syada'id. Ianya tidak memberikan apa-apa manfaat sikit pun baginya ketika berlaku musibah, kesusahan, bencana, dan lain sebagainya. Wa ma zadahum ghairat tadbib. Perbuatan mereka selama ini menjadikan selain sebagai Tuhan, tidaklah memberikan apa-apa tambahan buat mereka kecuali tadbib.
kebinasaan, penyesalan, kerugian. Tadi kan berkalimat tabah kan. Tabbat yada abi labihu wa tabba. Ay khosar, kerugian. Ay damar, kebinasaan. Dan lain sebagainya. Itu kata Imam As-Sa'di. Kata Dr. Said Tantawi dalam tafsir Al-Wasit. Beliau berkata firman Allah wa ma dhalamnahum walakin dhalamu anfusahum ay bayanun lima zahiri adlihi fi qada'ihi wa ahkamihi. Ini. Tadi saya tersebut tadi. Firman Allah, kami tidak menzalimi mereka, tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka, kata Dr. Said Tantawi dalam tafsirnya Al-Wasit. Allah memberikan penjelasan, pemberitahuan yang sejelas-jelas, secerah-cerahnya. Bukti keadilan Allah di dalam qadanya dan keputusannya. Siksa yang Allah timpakan kepada orang-orang yang menentang Allah, itu bukti keadaan Allah dalam ketetapan dan keputusannya. Bukan kezalimannya. Macam mana itu boleh dikatakan sebagai bukti keadaan Allah? Tadi saya sampaikan. Selama ini mereka dengan perbuatan mereka minta disiksa. Kan menolak ajaran Allah itu maknanya minta disiksa, bukan diberi ganjaran. Tiba masanya Allah kabulkan permintaan mereka. Bukankah itu bukti keadilan Allah? Bahwa mereka tak puas hati kena siksa. Yaitu salah mereka sendiri. Bukan karena Allah menzalimi mereka. Allahu Akbar. Dan wa ma dhalamna ahla hadil qura bi ahlikum iyyahum. Kami tidak melakukan kezaliman sikit pun kepada mereka. Dengan kehancuran yang kami timpakan pada mereka. Walakinnahumul ladzina dzalamu anfusahum, tapi mereka lah yang menjadi punca semua itu. Ai bisababi israrihim 'alal kufri, oleh karena sebab berterusan mereka dalam kekufuran, wajuhudihim lil haqqi, dan kekufuran mereka, penolakan mereka terhadap kebenaran, wastizaihim birrusuli, dan hinaan, celaan mereka terhadap para utusan, alladzina ja'u li hidayatihim, rasul-rasul mana yang Allah perintahkan kepada mereka untuk memberi hidayah pada mereka. Itu kan yang menjadi asbab. Jadi perbuatan mereka selama ini menjadi asbab. Sementara siksa yang turun itu menjadi akibatnya. Siksa yang menimpa itu akibat, asbabnya dilakukan oleh mereka. Adil kan Allah Subhanahu wa taala. Ini dipanggil hukum ada sebab akibat itulah. Hukum kausalitas. Anda buat begini, akibatnya ini. Anda buat begitu, akibatnya begitu. Adil. Karena Allah akan memberikan kepada hambanya sesuai dengan apa yang mereka minta. Orang buat baik, ingin jalan yang lurus, lalu sampai pada surga, adillah. Ada orang buat jahat, ikut jalan bengkok, maksiat, masuk neraka, adillah. Paham ya? Itu kata Said Tantawi. Maksud, kami tidak zalim pada mereka. Annalladzi nazala bil qaumi laisa bidzulmin minallah.
bahwasanya musibah bencana yang menimpa suatu kaum itu bukan kerana kezaliman yang dilakukan Allah, bukan karena Allah zalim pada mereka, bukan. Bal huwa adlun wa hikmatun. Bahkan ianya adalah bentuk keadilan dan manifestasi daripada kebijaksanaan Allah. Kenapa? Li'ajli annal qaum awalan zalamu anfusahum, oleh sebab kerana pada mulanya kaum itu menzalimi mereka sendiri, bisababi iqdamihim alal kufri wal ma'asi, karena mereka lebih mengutamakan, lebih suka, lebih rela melakukan maksiat dan kekufuran, fastaujabu li ajli tikal a'mal minallahi dalikal azab, maka patutlah mereka berhak mendapatkan azab dari sebab amalan mereka. Tadi saya sudah sebut ya. Jadi perbuatan mereka itu menjadi asbab, menjadi sebab, musibah yang mereka itu menjadi akibatnya. Akibat itu akan berlaku kerana ada asbab. Dan akibat itu sesuai dengan asbabnya. Kenapa kita kenyang? Kenyang itu hanya akibat. Sebabnya? Sebabnya kita makan. Sebenarnya kita makan. Sekali kenyang pula kita marah. Macam mana pula? Macam mana kita marah bila kita kenyang? Kan kita sendiri yang makan. Kenapa awak lapar? Ya, karena awak tak makan. Bila lapar pula marah. Bahal lapar itu akibat daripada sebab yang kita lakukan sendiri. Tak makan, lapar, makan kenyang. Begitulah dipanggil sunnah ilahiyah. Adil, Allah sangat adil. Seakan-akan, wahai hambaku, kalaulah awak melakukan asbab. Asbab itu apa? Contohnya, kamu makan. Ya, nanti aku akan bagi kamu akibatnya lah. Apa kesan akibatnya? Kenyang. Tapi kalau kamu memilih melakukan asbab tak makan, apa akibatnya? Aku bagi pada kamu lapar. Begitu sunnah ilahiyah mudah. Mulai pada yang perbuatan sehari-hari hinggalah masalah yang lebih besar berlaku dunia. Termasuklah nanti di akhirat. Kenapa orang masuk surga? Nah, itu kan hanya akibat. Asbabnya pernah dilakukan oleh orang itu di dunia. Di dunia dia buat ini, buat itu, buat asbab buat inilah, akhirnya dia dapat rahmat, masuk surga. Kenapa dia masuk neraka? Itu hanya akibat daripada permintaan mereka semasa di dunia. Kesimpulannya daripada apa yang disampaikan oleh Said Tontowi, perbuatan kita di dunia ini jemaah sekalian, ucapan kita, gerak-gerik kita, amalan kita, yang kita fikirkan, yang ada dalam hati kita, itu sungguhnya secara umumnya itu adalah asbab yang nanti akan berakibat. Bagaimana bentuk akibat yang akan menimpa kita bergantung pada asbab yang kita pilih. Mungkin bahasa yang lebih tegas, selama hidup di dunia kita ini, hidup kita di dunia, ucapan perbuatan kita sedang menempah tempat. Ya. Sekarang ini, di sini ini, 24 jam ini, di rumah, di masjid ilmu, di pasar raya, pergi pejabat yang ada pejabat, terbang yang memang kerjanya terbang, menyelam ke dasar lautan, memang itu tugasnya, atau apa sajalah. Jadi kita sedang menempah tempat
Di sana nanti, sama ada tempatnya di atas atau di paling bawah. Tempat yang paling mulia namanya jannah atau tempat yang paling sengsara namanya nar. Waliyadzubillah. Hati-hati. Itu kesimpulan daripada tafsir Al-Wasit. Kalau kita boleh simpulkan. Dan Allah juga memberitahu di sini, sama dengan kata Imam Sa'di tadi, siapa saja yang tujuan hidupnya, matlamat hidupnya, tempat berharapnya semasa hidupnya, tempat bergantungnya semasa hidupnya, bukan kepada Allah, pasti sia-sia. Pasti sia-sia. Kalau dalam bahasa agama, selagi orang belum benar-benar mampu menerjemahkan ikrarnya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, pasti rugi. Apalagi yang langsung tak melakukannya. Bagaimana orang berjaya ini orang yang telah menerjemahkan inna salati lillah wa nusuki lillah wa mahyaya lillah wati lillah. Semuanya hanya lillah. Karena Allah. Aku hidup pun karena Allah. Kenapa aku mesti takut? Ingat ya, bahasa orang-orang yang soleh pernah saya sampaikan dahulu. Ada orang soleh dahulu, ucapannya sangat menarik. Ini bukan hadis Nabi ya. Ini ucapan yang benar-benar orang yang sudah kenal Allah Subhanahu wa taala. Dia kata begini. Ana Abdul Ghani. La akhafu faqra. Wa kaifa akhafu faqra? Wa ana Abdul Ghani. Aku adalah hamba kepada Allah yang maha kaya raya. Lagi dermawan. Dan aku tidak takut fakir. Aku tak takutlah kelaparan, aku tak takut dapat itu. Kan aku hamba kepada Allah yang maha kaya lagi dermawan. Wa kaifa akhaful faqra? Bagaimanalah aku takut fakir? Sedangkan aku hamba kepada Allah yang maha kaya. Tengok bahasanya. Sehingga ketika aku hidup, aku tidak perlu takut fakir. Tak perlu aku takut fakir sehingga aku melanggar syariah. Hanya karena ingin makan sesuap nasi, hanya karena terlalu takut tak dapat makan, syariat Allah dilanggar. Itu bukan orang yang tidak merasa meyakini yang dia hamba pada Allah. Itu hamba kepada apa namanya, tak tahu itu. Aku sakit, betul, aku sakit. Tapi aku kan hamba kepada Allah yang maha menyembuhkan. Dia itu yang maha menyembuhkan. Aku sakit, bukan dia tak tahu yang aku sakit. Sehingga aku tidak perlu khawatir dengan sakitku. Aku hanya perlu berusaha, tapi maaf, sekali-kali aku tidak akan melanggar syariah dalam usahaku. Usaha sembuh maksudnya. Karena dia saja yang maha menyembuhkan. Takkan hanya karena ingin sehat daripada penyakit yang sudah lama, sehingga tergamak melakukan ikhtiar-ikhtiar yang syirik. Nah, itu mana orang sudah tidak lagi bersandar harap kepada Allah. Sehingga orang yang bersandar pada Allah tidak ada rasa tahu. Bahkan bahwa kata Al-Quran, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu kemuncaknya. Apa yang ditakutkan? Apa yang ditakutkan? Ya takutlah, makan setan iblis tu kuat macam mana, kita tak takut, iblis tu hebat. Nah, itu kata kita. Kalau tanya pada Al-Quran, hai Quran, iblis dan setan tu kuat ke? Quran akan jawab, tidak. Iblis setan tu bukan kuat, dia sangat lemah.
Inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Quran kata tipu daya setan tu lemah sama. Tiba-tiba kita anggap iblis tu kuat, takut. Ya salah kita. Quran beritahu kita setan iblis lemah. Kita pula yang meyakinkan diri kita sendiri, oh dia kuat, kita kena takut dia, kita kena ampu dia. Itulah punca masalah. Kita yang create masalah, kita bingung nak cari penyelesaiannya. Coba kalau kita percaya Al-Quran. Quran kata tentang iblis setan lemah. Oh, kalau lemah ya kita anggap dia lemah. Habis macam mana kalau setan itu lemah? Iblis itu lemah. Ramai orang yang jadi pengikutnya. Ramai orang jadi pengikut iblis bukan karena iblis dan setan itu kuat. Mungkin karena manusia itu terlalu lemah dan tidak berdaya. Karena dia tidak tahu kekuatan dirinya itu di mana. Nah, tak apa itu, dah agak jauh nanti saya bicara itu. Tapi itulah maksudnya. Bila Allah sudah kata, sudahlah, hasbi Allah wa ni'mal wakil, sudah, cukup. Alaihi tawakkaltu, sudah. Tapi tak semestinya lah. Jangan salah faham ya. Bila kita sudah hasbi Allah wa ni'mal wakil, sudah tawakal tu Allah, lalu kita tak buat apa-apa, itu salah lagi ya. Itu pergi yang salah. Dan saya yakin tak ada seorang pun kita yang pahami seperti itu ya, karena sudah belajar banyak. Sudah belajar banyak. Baik. Kata Imam Ar-Razi tentang ayat ini. Anal kuffara kanu ya'taqiduna fil asnam annaha tu'inu ala tahsilil manafi' wa dafil mudhar. Ayat ini, kata Imam Ar-Razi, beritahu kita banyak orang-orang kafir dahulu kala dan sekarang berkeyakinan penuh, beriktikad penuh bahawa patung-patung berhala dan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah itu boleh memberi pertolongan kepada mereka. Sama ada mendapatkan manfaat atau menolak madarat. Lebih-lebih lagi ketika mereka dalam keadaan yang amat-amat sangat memerlukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akhbara annahum 'inda misasil hadat ila muayyan. Ma wajadu minha syai'an la jalban naf'in wala daf'in dharin. Kemudian dalam ayat ini Allah memberitahu kita juga kepada mereka. Nanti kamu saat kamu amat sangat memerlukan kebaikan, pertolongan, tertolak madarat akan menimpa kamu. Tuhan-Tuhan yang kamu yakini mampu itu tidak mampu melakukan sedikit pun apa-apa. Ima memberimu manfaat atau menolak madarat. Sebaliknya, maka malam yaju dalika faqad wajaduhu. Dahlah mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Sebenarnya mereka malah mendapatkan sebaliknya. Faham maksudnya? Bukan sekadar mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Apa yang harapkan? Tertolong. Tuhan tu boleh menolong. Madarat tak jadi menimpa. Kan itu yang diharapkan. Yang mereka dapat malah yang sebaliknya. Manfaat tak dapat, madarat menimpa. Sedangkan yang mereka minta, manfaat dapat, madarat hilang. Yang berlaku, manfaat hilang, madarat dapat. Dan itu tadbib yang luar biasa. Wa huwa anna dzalikal i'tiqad zalat anhum bihi manafi'ud dunya wal akhirah. Bermakna i'tiqad yang seperti itu boleh melenyapkan, menghilangkan dari mereka manfaat dunia pun hilang, manfaat akhirat apatah lagi. Sebaliknya yang berlaku, madarat dunia dan madarat akhirat. Wa huwa min a'zamil mujibatil khusran. Dan itulah punca penyesalan yang paling dahsyat. Nah, ya. Baik. Ayat berikutnya 102. Masih sambungan daripada sebelumnya.
وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. وَكَذَلِكَ dan demikianlah akhdhu rabbika siksaan Tuhanmu. Kenapa gunakan akhoda ya? Nanti dijelaskan. Idza akhoda apabila dia Allah telah mengambil. Paham maksudnya menyiksa ya? Al-qura akan negeri-negeri. Maksudnya penduduk-penduduk negeri. Wahia zalimatun dalam keadaan ia zalim. Inna akhdahu sesungguhnya siksanya. Alimun syadid. Maha pedih. Sangat pedih. Dan sangat keras. Dan demikianlah siksaan Tuhanmu. Apabila dia telah menyiksa suatu negeri. Dalam keadaan negeri itu zalim. Sesungguhnya siksaannya sangat pedih dan sangat keras. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjelaskan kepada kita tentang sunnahnya. Ini sunnah ilahiyah nih. Dah jadi ketetapan Allah macam itulah sunnahnya. Fi iqabidz zalimin fi kulli zamanin wa makanin. Bila Allah kata wa kadzalika wa kadzalika macam itulah, maknanya Allah memberitahu tentang adanya sunnah yang ia tetapkan. Peraturan yang Allah telah tetapkan. Dalam hal ini siksaan yang Allah akan timbang pada orang zalim di setiap tempat pada setiap zaman sama. Seperti itu orang dahulu yang zalim diperlakukan oleh Allah, maka seperti itu jugalah orang zalim sekarang akan diperlakukan. Tak kira pada zaman manapun, di tempat manapun. Itu. Baik, sekarang tadi saya katakan, dalam ayat ini ada 3 kalimat akhoda. Pertama, akhdhu rabbika. Akhoda itu bentuk masdarnya. Kedua, fi'il madinya. Idza akhoda. Fi'il madinya. Ketiga, masdarnya lagi. Inna akhdahu. Akhoda itu akhdun. Yang terjemahan bebas, akhoda itu di sinilah, maksudnya jadi siksa. Kenapa Allah tak kata wa kadzalika adzabu rabbik idza adzabal qura inna adzabahu. Kan senang kan? Itulah demikianlah siksa Tuhanmu apabila ia telah mesiksa satu kaum atau satu negeri, sesungguhnya siksanya sangat pedih. Ini gunakan akhoda. Apa maknanya? Jamaah sekalian, walaupun yang dimaksudnya adalah siksa, tapi gunakan akhoda, ia memandang apa? Al-iqabu al-mubaghitu as-sari'u. Bila Allah memberitahu kita tentang menyiksa atau siksanya dengan kalimah akhoda, ia merujuk bahawa siksa itu yang berlaku itu sangat-sangat pantas dan segera. Saya ulangi. Siksa itu berlaku sangat pantas dan segera bisur'atin wa quwwatin. Berlaku dengan sangat pantas, cepat, dan kuwah, kekuatan yang tinggi. Saya ulangi. Betul. Ini cerita tentang siksa Allah.
Tapi bila Allah mengatakan siksa dengan kalimat akhadha, itu Allah nak memberitahu pada kita tentang bagaimana sifat keadaan siksa yang Allah timpakan itu. Pertama, dari segi berlakunya, dari segi datangnya, dari segi masa tibanya, sangat pantas. Sehingga sama sekali orang yang disiksa tidak pernah memikirkan, menjangkakan sebelumnya. Faham ya? Itu satu. Tengok kisah kaum Nabi Lut tu. Nabi Lut pun baru beritahu jam makan malam itu juga. Lut, sekarang Lut, tinggalkan kampung halamanmu ini. Pergilah bersama pengikutmu yang setia itu. Yang kafir, abaikan dia termasuk istri kamu. Karena negerimu ini, Lut. Kaummu ini, wahai Lut. Begitulah ibarat Allah berfirman pada Lut. Aku akan hancur leburkan. Bila masanya, tuh, sebelum subuh. Allahu Akbar. Nabi Lut pun diberitahu oleh Allah malam itu juga. Sehingga Nabi Lut mesti cepat-cepat keluar. Tak boleh tunggu-tunggu, tak boleh buat persiapan itu. Surah sangat hampir Lut. Apalagi kaumnya langsung. Tak terbayang. Sekurang Nabi diberitahu. Tapi sangat masanya tinggal beberapa jam saja. Kaumnya relax. Tak ada siksa. Yang lain ada awan. Tengok, Nabi SAW, ada awan. Seronok. Lama tak turun hujan. Tiba-tiba ada awan. Makin tebal, makin tebal. Yang mereka yakin suatu saat akan turun hujan yang lebat. Dan akan mengakhiri musim kemarau panjangnya. Gembira tu. Tak disangkanya. Tak terfikir langsung dalam kepala otak mereka. Gumpalan gelap gulita yang makin dekat begitu. Yang disangkanya rupa-rupanya azab. Pantas sungguh datangnya. Nah, ini dari segi masa tibanya sangat pantas. Sebab itu Allah gunakan akhadha. Kalau adaba tidak menunjukkan datangnya lambat atau cepat, tak ada. Kalau akhadha datangnya pantas. Yang keduanya kuwah. Kekuatan, kedahsyatan. Sehingga sulit kita hendak membayangkan dia sekalian bagaimana untuk ukuran ilmu sekarang lah. Susah kita hendak bayangkan seberapa dahsyat azab yang Allah timpakan pada kaum Nabi Lut. Tak terbayang. Apapun fahaman ulama yang kita telah pelajari, termasuk yang ulama-ulama masing-masing kontemporer, maksudnya juga karena jatuhnya meteor yang sangat dahsyat daripada luar angkasa, menghantam. Berlakulah percikan api, suara yang sangat kuat, dan sebagainya. Sangat dahsyat. Di luar kemampuan kita membayangkan kedahsyatannya. Kedahsyatan siksa yang Allah timpakan pada kaum Nabi Shu'aib. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Sangat-sangat kuat. Gempa bumi kata, iyalah gempa bumi. Kalau kita, waktu ada berlaku gempa bumi, tsunami dengan kekuatan, umpamanya 8 dalam skala Richter, umpamanya. Itu masih boleh diukur, 8. 7. Coba kalau dah tak mampu diukur lagi gegarannya. Dan tidak lagi mampu dibayangkan kehancurannya. Orang boleh terbang, berkecai, hancur, lebur karena disambar suara yang sangat dahsyat. Coba, berapa desibel agaknya ke suara yang kuat tu. Suara yang boleh, bukan sekadar boleh memecahkan gedang telinga, tapi boleh meranapkan tubuh manusia, berkecai menjadi bagian yang paling kecil. Agaknya berapa desibel suara itu dia. Kuat. Itu mana akhadha tu. Jadi kalau Allah kata siksa,
Menceritakan sejarah. Tapi golongan akhoda itu paling tidak ada dua ini. Pertama, nak menjelaskan tentang sifat azab itu datangnya, tibanya terlalu mengejut, sangat pantas. Sangat pantas. Sehingga mereka yang ditimpa ini tak pernah mengagak sebelumnya. Apalagi meyakini. Ya, contohnya Nabi Lut pun baru tahu malam itu juga dan segera lari daripada kampung halamannya. Karena besok subuh hancur negeri dia. Yang kedua, sangat kuat. Jadi kalau angin puting beliung sudah tidak boleh lagi diukur berapa kelajuannya. Berapa kilometer kelajuannya. Kalau suara yang kuat sudah tidak boleh diukur berapa desibel ketinggian. Tak mampu. Kalau bumi bergegar, bergoyang, sudah tidak mampu. Peralatan skala Richter yang hebat pun tak mampu. Nah, begitu seterusnya. Banjir, taufan pada zaman Nabi Nuh. Coba, berapa kedalamannya? Dan sangat pantas, dari mana air sebanyak itu? Banjir menggelamkan gunung. Dari mana airnya? Dan tufan itu yakni air yang berpusing, bukan mengalir deras macam tsunami. Kalau tsunami, air yang mengalir deras, menyapu segala-galanya. Banjir pada Nabi Nuh ini tufan. Quran sebut tufan. Tufan itu pada tofaya tufu. Maknanya berpusing. Kalau orang berenang di sungai, tiba-tiba terperangkap dalam air yang pusaran air itu pun tenggelam masuk dalam air zaman sekalian. Kalau kapal sebesar manapun mengharungi samudra, tiba-tiba kapal itu perpak dalam pusaran air laut, tenggelam. Ini tufan Nabi Nuh, agaknya macam mana? Tak mampu kita nak mengukur kekuatannya. Itulah akhoda. Dan siksa yang seperti dalam ayat itu ada 3 kalimah akhoda ya. Akhoda, akhdun, akhoda, akhdun. So ayat ini sebenarnya sangat patutlah di hujung tu kalau kata alimun, syadidun. Subhanallah. Ya, maksudnya Allah, kita tak mampu nak memikirkan, membayangkan pun tak mampu. Ya, kita meyakini aja. Adakah makna itu siksa yang paling maksimum yang Allah mampu lakukan? Tidak. Allah berkuasa untuk menciptakan azab lebih dahsyat lagi. Karena kekuasaan Allah tidak terhad. Tapi lagi-lagi itu baru siksa dunia. Sedasar apapun, orang yang disiksa, ya paling tinggi mati. Itu ialah. Siksa akhirat lebih dahsyat. Asyaddu. Wa abqa. Sedahsyat manapun, orang yang disiksa di akhirat tak akan mati. Mana tidak akan berakhir. Baik. Dan siksa yang dahsyat itu Allah timpakan pada siapa? Wa ya dzalimatun. Allahu akbar wa lillahi alhamd. Subhanallah. Orang yang ditimpa azab yang sangat mengerikan itu dalam keadaan dia zalim. Wa'iyadzubillah. Ya, boleh jadi kezaliman mereka di sini maksudnya musyrikah. Hina tadayyan li ghairillahi birububiyah. Mereka musyrik ketika mereka tidak beragama. Ketika mereka beragama dengan selain Allah dalam rububiyahnya. Musyriklah dia. Atau mungkin zalimatun li nafsiha. Mereka sedang zalim menzalimi diri mereka sendiri. Perintah tak diperbuat, larangan dilanggar, itu zalim pada diri sendiri. Al-i'rad an da'watit tauhid wal islah, memalingkan diri daripada dakwah yang disampaikan oleh para nabi, menyeru mereka mengisahkan Allah,
Mengajak mereka buat soleh, tapi mereka tolak. Waqad sadafi hadzulmu wa saitarat zalimun. Kezaliman menjadi panglima. Kezaliman jadi panglima. Orang-orang zalim sudah menjadi ketua. Ya, apa yang diharapkan dari bangsa seperti itu? Panglimanya bukan keadilan, panglimanya namanya kezaliman. Jadi kezaliman punya kuasa mutlak menguasai hidup mereka. Dan orang-orang zalim sudah menjadi penguasa tunggal. Tidak ada celah sedikit pun dalam kehidupan mereka makhluk yang bernama keadilan. Maka patutlah orang-orang seperti ini ditimpa dengan azab yang sangat pantas, yang sangat kuat. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Tengok ya, di dalam kisah ini yang telah kita pelajari kisah sebelumnya, kisah Nabi Nuh, ya, kisah Nabi Soleh, kisah Nabi Lut, kisah Nabi Ibrahim. Coba dirujuk semula, sebab ini kesimpulan pada kisah-kisah sebelumnya. Ya, sebagai contoh hambanya. Siksa yang sepantas dan sekuat itu yang Allah timpan pada mereka semata-mata kerana perbuatan mereka. Saya ulangi, semata-mata karena perbuatan mereka. Bukan karena pribadi seorang itu. Bukan karena bangsanya, bukan karena darah keturunannya, bukan karena warna kulitnya, bukan. Bukan karena jenis jantinanya, tapi semata-mata karena perbuatan mereka. Amal. Sebagai bukti, Nabi Soleh, Nabi Shu'aib itu, istrinya punya DNA yang sama dengan kaumnya. Satu bangsa kan. Bahkan Quran sebut akhohum. Shu'aib itu akho. Akho itu kan saudara. Tapi kenapa Nabi Shu'aib dan orang yang menyampaikan Nabi Shu'aib diselamatkan daripada musibah itu? Sedangkan kaum yang lain yang punya DNA yang sama dibinasakan. Bukankah keselamatan pertolongan Allah? Bukankah siksa Allah di masa itu disebabkan oleh perbuatan orang itu, bukan pribadi orang itu. Bukan karena siapa orang itu, tapi karena apa yang dilakukan. So itu ayat yang menggunakan wahya zalimah. Penting tuh, wahya zalimah. Dan kena zalim. Tak kira siapapun. You keturunan Nabi ke, you bukan keturunan Nabi ke, laki ke, perempuan ke, orang hitam ke, orang putih ke, pandai ke, tak pandai ke. Asal zalim, ya memanglah layak, patut disiksa. Allah tidak ambil kira, ini keturunan siapa ya, ini keturunan siapa, ini anak siapa ya. Ini orang kulit putih ke orang hitam ya, ini laki atau perempuan ya, ini kaya atau miskin, tak. Siksa hanya mencari mereka yang zalim. Dan zalim itu kaitan perbuatan. Ya lihat sajalah. Nabi Shu'aib diselamatkan. Pengikut Nabi Shu'aib diselamatkan. Yang lain hancur. Macam mana boleh hancur? Wah, mereka sama-sama ibarat satu keluarga. Semua itu sudah mereka. Dan lebih menarik, nih dalam kisah ini juga, ketika kita bicara kaum Nabi Nuh, umpamanya. Ayat berapa ya dalam surah Hud? Surah Hud, ayat sebelumnya. Ayat 40, 46 enggak apa? 45, 46 macam itulah. Coba tengok sebelumnya. Ketika Nabi Nuh alaihissalam naik kapal, air makin tinggi, betul kan? Makin tinggi. Melihat anaknya terkapai-kapai berang kemari, sebagai seorang ayah, ya Nabi Nuh walaupun ayah kandung ayah bukan, itu telah pelajari sama. Dipanggillah anaknya, ya bunayr kam ma'ana, anak, wahai anak sayangku, marilah
Marilah ikut ayah, bergabung dengan ayah lah. Cepat naik ke kapal nak. Banjir makin besar, air makin besar. Anaknya tetap degil kan. Tak apalah ayah, kami tak nak gabung dengan ayah. Ini bukan semata-mata tak nak masuk kapal. Tak nak menerima ajaran ayahnya. Karena bila naik itu maknanya mesti menerima ajarannya. Tak apalah ya, saya nak panjat bukit tu lah. Nampak ya bukit itu nanti tak diterima air. Namanya udah beritahu dah nak. Saat sekarang ini tidak ada siapa yang boleh melindungi sesiapa kecuali Allah. Allah lah asim satu-satunya. Bukit itu tidak berdaya nak. Bukit itu makhluk Allah. Jika Allah perintahkan air, naiklah ke bukit. Bila Allah perintahkan bukit, diamlah kamu di genangan air. Tak boleh buat apa. Sudah naiklah ya. Anak degil lalu ditenggelamkan depannya kan. Ada ombak menghalanginya. Anaknya mati. Tenggelam. Kan Nabi Nuh tersentuh ya perasaannya. Bahasa kami dahulu yakni naluri kebapaan Nuh ini tersentuh. Ya Allah, anakku ini. Nabi Nuh mengadu pada Allah. Bukan mengadu istilahnya, tak apa ya kita tidak tahu istilahnya itu. Sangat lembut sekali itu kalau dalam bahasa percakapan antara seorang hamba yang soleh dengan Allah itu bahasa yang lembut tuh. Karena inna bni min ahli. Ya Allah, anakku itu termasuk keluargaku. Wa inna wa'dakal haq, tapi kami yakin ya Allah janjimu benar. Nabi Nuh sebenarnya bukan tak puas hati anaknya ditenggelamkan. Sebab Nabi Nuh sudah diberitahu yang terselamat hanya yang beriman. Ketika Allah beritahu Nuh yang selamat hanya beriman, anaknya dan istrinya tidak termasuk beriman. Mana Nuh sudah tahu suatu saat anaknya akan dibinasakan. Sudah tahu. Tapi ketika melihat betul-betul, melihat anaknya dibinasakan, dan dia sudah diberitahu sebelumnya anak dibinasakan, ya melalui kebapaan keluar. Allah, wahai Allah, dia itu anak. Kalau anakku itu keluarga aku, min ahli. Mungkin Nabi Nuh melihat, ya anak, mana adalah darahku kepada dia, ada keturunan kerabat, ada ini. Kalau aku diselamatkan, sebenarnya dia pun diselamatkan karena ia anakku. Tengok. Kalaulah aku diselamatkan, aku dapat rahmat, dia pun sepatutnya layaklah. Mungkin yang dipikir begitu, mungkin. Kita tak berani menuduh Nabi Nuh berfikir begitu ya. Kalau begitu maknanya minta maaf, ya terlalu naiflah seorang Nabi berfikir begitu. Dia hanya kata, ya Allah, anakku itu keluargaku. Tapi aku yakin janjimu itu benar. Apa jawab Allah? Ya, ayat betul, ayat 46. Innahu laisa min ahlik. No. Sesungguhnya dia itu bukan ahlimu. Tengok. Bukan keluarga kamu. Apa sebenarnya? Innahu amalun ghairu salih. Tengok. Karena sesungguhnya dia itu amalun ghairu salih. Amal yang tidak baik. Allah tak kata, no, dia bukan keluargamu karena dia anak orang lain. Allah tak kata begitu. No, dia itu bukan ahli keluargamu. Karena dia itu anak pungut. Allah tak kata begitu. Artinya daripada segi nasab, dari segi zuriat, ya memang betul lah. Itu anak Nuh itu keluarga Nuh. Tapi dalam masalah hukuman Allah, balasan Allah, Allah tidak mengambil kira awak anak siapa, keturunan siapa. Kalaupun kamu aku selamatkan, pengikut kamu sebanyak aku selamatkan, walaupun tidak hubungan nasab dengan kamu, karena amal kamu, karena amal mereka. Dan jika kaum kamu yang kami binasakan, kami misalkan, bukan karena mereka ini tak ada hubungan nasab dengan kamu, tapi karena perbuatan mereka. Sebab itu sungguh pun mereka ini ada hubungan darah dengan kamu, wahai Nuh, mereka tak layak aku selamatkan. Mereka aku binasakan
karena amal mereka. Ini namanya zalim itu di situ. Wah, iyadzubillah, tumubillah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan anak Nabi Nuh di tempat yang dia punya amal yang tak soleh. Sementara yang bukan anak Nabi Nuh, tak ada zuriat, karena punya amal soleh, diselamatkan macam Nabi Nuh. Inilah sunnah Allah yang wajib kita yakini. Sehingga kesimpulan sementara yang mungkin agak keras, jika seseorang yang punya nasab yang baik, keturunan yang mulia dengan para nabi pun Allah binasakan, karena amalnya yang buruk, yang zalim, apatah lagi yang tidak punya nasab yang baik. Bukan keturunan Nabi. Bila amalnya buruk, dibinasakan juga. Ini bermakna orang yang amalnya baik, soleh, akan diselamatkan oleh Allah walaupun dia tidak punya nasab turunan orang-orang baik, bukan turunan kiai, bukan turunan ustadz, bukan turunan tok guru, bukan turunan syekh, bukan turunan imam satu masjid haram, bukan turunan wali, bukan turunan nabi. Minta maaf sekali, minta maaf sekali lagi, minta maaf. Katalah tok nenek moyang daripada ayah hingga dahulu, katalah semua, yakni ketua perumpak umpamanya. Tapi dia soleh. Allah sayang. Allah tak ambil kira, jangan fikir kebenaran Allah. Baik hambaku, kamu ini sebenarnya orang hambaku yang baik. Kamu yang baik, yang sebenarnya aku mengasihi kamu, ridho kamu. Tapi mana kamu ini keturunan orang-orang jahat, nampaknya kamu tak layak dapat kisah. Mana boleh? Maha suci Allah dari berlaku zalim seperti itu. Atau sebenarnya kepada hamba yang lain. Wahai hambaku, engkau ini sebenarnya keturunan yang baik. Engkau ini orang yang jahat. Engkau yang zalim. Sepatutnya, selayaknya aku siksa ke kamu, aku timpakan azab pada kamu. Tapi memandangkan kamu ini turunan orang yang soleh. Tok nenek moyang kamu orang yang soleh. Bahawa kamu ini ada nasab hingga Nabi. Jadi aku elakkanlah. Tak, Allah tak akan kata begitu. Dan disinilah lo apa yang patut kita banggakan dengan zuriat kita. Dengan nasab kita. Jika kita bukan orang soleh. Tak ada artinya. Anak Nabi Nuh pun tidak layak membanggakan bahwa dia keturunan Nabi. Buktinya ia dibinasakan, walah dia turunan Nabi, karena amalun ghairu soleh, zalim. Lalu apa hinanya? Hinanya? Orang yang bukan keturunan orang-orang yang soleh, tok nenek moyang semuanya orang yang salah, bukan soleh tapi salah. Orang salah. Bahkan minta maaf sekarang contoh. Susur galurnya tiba-tiba, Abu Jahal. Tapi dia orang soleh. Mukmin muttaqin. Apa hinanya? Apa kurangnya? Allah tidak menghinakan seseorang karena darah keturunannya. Kalau orang terhina karena darahnya hina, kasihan Nabi Ibrahim, ya mas kalian. Kasihan Nabi Ibrahim. Ayahnya kan orang kafir. Tapi Nabi Ibrahim dapat mencapai makom yang paling tinggi yang mampu dicapai oleh seorang manusia. Khalilullah. Bahwa adapun jika orang itu orang yang soleh, orang yang baik, darah keturunan nasabnya pula orang-orang yang baik, hingga punya darah keturunan Nabi. Masya Allah. Itu Masya Allah itu betul-betul satu kelebihan. Walaupun kita ini keturunan siapa, bukan pilihan kita. Sebab itu kita tak jadi mulia atau jadi hina karena kita ini turunan siapa. Kita jadi mulia atau tidak bergantung pada pilihan kita sekarang. Nak pilih jadi orang soleh atau nak pilih jadi orang salah.
Sedangkan garis keturunan kita ini bukan pilihan kita. Kalaulah Allah memuliakan seorang karena darah keturunannya, subhanallah, Allah tidak adil. Karena kita bukan keturunan Nabi, maknanya tertutup peluang untuk jadi orang yang diridhai Allah. Bertuah bagi orang punya darah keturunan Nabi. Karena automatically Allah sayang dia walaupun jahat. Wa'iyadzubillah, bukan begitu pemahamannya. Sebab itu ayat ini penting kita pahami kalimat wahiyadzolimah. Allah timpakan mereka siksa yang sangat dahsyat lagi keras cepat itu. Karena zalim. Tak kira, tak pandang bulu lah. Tak pilih kasih lah. Tak ada double standard lah. Bahawa darah keturunan itu penting, iya. Bahawa darah keturunan itu punya nilai, iya. Nabi pun suruh kita berpada umatnya. Tungkahul mar'atu bi arba'in, dinikahi perempuan itu karena 4 perkara kan. Satu di antaranya kan lihasabiha. Kalaulah darah keturunan ini tidak perlu kita pertimbangkan, kenapa Nabi suruh mempertimbangkan? Maknanya mustahak, tapi bukan penentu. Gitulah. Boleh jadi, barangkali boleh jadi darah keturunan untuk nama tak baik, dia jadi tak baik. Boleh jadi, tapi bukan pasti. Ramai orang yang darah keturunan tidak baik, tapi orang ya salah, tapi dia orang soleh. Sebenarnya ramai orang yang darah keturunan orang yang soleh, tapi dia sendiri salah. Amal, jangan sekalian. Sebab itu Nabi Nuh pernah ditegur oleh Allah, Nuh, kamu kata dia anakmu itu keluarga kamu, bukan Nuh. Anakmu bukan keluarga kamu. Karena aku menyatukan kamu dan keluarga, bukan karena darah keturunan. Tapi aku lihat kamu sebagai keturunan darah keluarga itu sebagai dari segi amalan. Dia punya amalan yang tidak baik, maka dia tidak layak jadi keluarga kamu. Dan aku binasakan bukan karena ia bukan keturunan kamu, tapi dia punya darah yang tidak baik. Allahu Akbar. Jadi sebab ingat ya, kita minta maaf ya, jangan sampai tuduh Nabi Nuh berfikir yang bukan suudzon pada Allah, merasa tak puas hati, tidak. Saya termasuk tidak meyakini Nabi Nuh tak puas hati pada Allah. Tak. Mana mungkin seorang Nabi. Seakan-akan Nabi Nuh kata, ya Allah, apalah faedahnya aku jadi nabimu? Apa untungnya aku jadi kekasihmu? Tapi bila anakku sendiri aku sayangi pun kamu siksa. Seakan-akan macam tak puas hati. Tidak. Nabi Nuh tidak minta maaf, tidak seburuk itu keyakinan pada Allah. Memang kita tidak tahu bahasa yang tinggi oleh seorang Nabi yang hatinya suci, yang sangat mengenal Allah, dalam percakapannya dengan Allah, keluar ucapan, Inna bni min ahli. Sesungguhnya anakku itu dari keluargaku, ya Allah. Tapi aku yakin janjimu sangat, dialog-dialog seperti ini memang tidak mudah kita fahami. Sebab ini kaitannya dengan makom seseorang. Yang mengucap itu seorang Rasul yang makomnya sangat tinggi. Kalau yang mengucap itu minta maaf lah. Kalau yang cakap itu, ya Allah, dia itu anakku, itu keluarga, ya Allah, darah dagingku, ya Allah. Kenapa? Itu mungkinlah kita suudzon. Mungkin kalau yang mengucapkan orang yang macam kita makomnya, tingkat keimanannya, ya mungkin kita ada suudzon pada Allah. Tapi beranikah kita berfikiran, Nabi Nuh juga suudzon? Nah, mungkin ini ucapan oleh orang yang, jadi kalimat yang sama diucapkan oleh orang yang berbeza makomnya di hadapan Allah, tentulah pengertiannya berbeza, begitulah. Jangan kita pahami ucapan Nabi Nuh itu sama dengan jika ia diucapkan oleh orang macam kita. Itu tidak mudah ya. Minta maaf, itu memang tafsirnya agak dalam kalau kita masuk dalam tafsir yang lebih tinggi lah tentang ucapan Nabi Nuh itu lah. Karena kita sering kali ya mas kalian, apa yang diucapkan itu, ya contoh kecil lah, contoh kecil. Ketika Nabi Ibrahim dicampak dalam api, Nabi Ibrahim kata hasbiyallah wa ni'mal wakil. Okey. Ya, tak minta apa-apa, hanya hasbiyallah wa ni'mal wakil.
Lalu Allah perintahkan pada api supaya jadi sejuk dan selamatkan. Ibrahim selamat. Kisah itu nyata. Wajib kita yakini. Ucapan Ibrahim itu benar. Wajib kita yakini. Firman Allah pada api itu benar. Wajib kita yakini. Betul. Setakat itu macam itu. Tapi jangan hanya karena kisah itu benar dan kita yakin. Kemudian rumah terbakar. Di depan ada harta-harta, ada benda yang berharga. Surat-surat berharga. Berharga lah. Apa. Lalu dengan membaca hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ya naru kuni bardan wasalaman. Kita masuk meredah api yang bakar rumah karena ambil itu. Yakin jika Allah kehendaki api akan sejuk. Ya janganlah begitu. Walaupun kisah itu benar berlaku pada Ibrahim. Berlaku pada api yang membakar Ibrahim. Tapi janganlah firman Allah kepada api yang berlaku pada Nabi Ibrahim, kita fikir nanti akan berlaku juga api itu berlaku pada diri kita. Walaupun kita dah baca hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ya naru kuni bardan wasalaman. Kita ya insya-Allah kita ya 1 minit tak keluar, 2 minit tak keluar, dah 3 jam tak keluar. Oh, menjadi sate di dalam. Bila macam itu, yang kita yang melihat jangan terkejut. Macam mana ya? Ibrahim kata hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah datangkan firman ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Orang itu pun kata, tadi kawan kita pun kata hasbi Allah wa ni'mal wakil. Kenapa ya naru kuni bardan tak sampai juga? Di sinilah yang sekalian. Kita jangan melihat yang zahir begitu. Yang mengucapkan hajat itu Nabi Ibrahim. Ya narukuni itu api yang Allah berikan untuk Nabi Ibrahim. Siapa Nabi Ibrahim? Siapa kita dengan di hadapan Nabi Ibrahim? Di mana hati Ibrahim dalam hati kita? Di sini berbezaan makom antara kita. Kalaulah diperlakukan sama, wah, malah jadi tidak sempurna ya. Justru bagi kita malah lari. Bila tengok hafimnya, jangan dekat api, jauh. Kena menjauh. Itu yang kita. Bila kita menjauh bukan makna kita tak percaya kepada kisah Nabi Ibrahim. Di sini silapnya. Ya, kena bahasa minta maaf, bahasa kasarnya, kita kena tahu dirilah. Kita tahu diri. Makom kita belum setinggi makom Ibrahim. Entah di mana makom kita di hadapan Allah. Dia sudah Khalilullah. Kita siapa? Sehingga cara Allah memperlakukan hambanya, walaupun sama-sama dicipta daripada tanah, tapi perlakuan Allah kepada hamba ini berbeza. Sesuai dengan makomnya. Bila makom hamba itu sangat dekat, hampir dengan Allah, tinggi, insya Allah, ya Allah perlakuan berbeza lah dengan hambanya yang masih jauh. Jangan kita berharap kita diperlakukan oleh Allah dengan makom yang ngam-ngam seperti ini. Sebagaimana Allah memperlakukan hambanya yang sudah menjadi makom yang tinggi. Ya, tidak bolehlah. Paham ya di sini? Ya, kewajiban kita hanya pastikan sentiasa berusaha jadi orang soleh, bukan orang salah. Orang salah itu orang zalim. Karena bila kita jadi orang soleh, tak kira kita ini jenis jantina apa, laki ke perempuan ke, warna kulit apa ke, kedudukan ekonominya macam mana ke, turunan kita ni apa, darah keturunan nasab kita ni siapa, tak ambil. Tak perlu pusing. Asal kita soleh, Allah ridha kita. Tapi kalau kita jadi orang salah, mau jenis jantina apa, darah keturunan apa, bangsawan ke, bangsawan ke, golongan apa namanya, ningrat ke, berdarah Brahmin ke, namanya salah ya, tetap dimurkai oleh Allah SWT. Ini mustahil sekali. Wahya dolimah itu penting. Itu kata kunci dia. Jadi orang ini sengsara 2 kali. Dahlah badan jasmaninya hancur lebur kesakitan, jiwanya pula jiwanya pula tersiksa ketika tubuh badannya hancur. Itu double tuh. Ada orang yang tiba musibah, hancur tubuh badannya, tapi jiwanya tenang. Orang mati syahid. Tak apa. Jiwa tenang.
Walaupun badannya hancur. Kan orang mati syahid begitu. Ini tidak. Badan hancur, jiwa pula juga hancur. Wa'iyadzubillah. Siksanya berganda-gandalah dunia dan akhirat. Ya sekalian, kurang lebih yang dimaafkan. Itu saya sampaikan hari ini. Bila izin oleh Allah, kita akan jumpa pada suatu masa nanti. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim wal 'asri innal insana lafi khusr. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.